Gachi Akuta, sebuah anime sampah, behahaha, funny. Ya kira-kira bercandanya kayak gitulah. Dan udah banyak yang rekomendasiin gue untuk segera nonton. Dan akhirnya gue nonton sampai episode 3. Dan kira-kira inilah pendapat gue mengenai first impression gue ke anime Gachi Akuta. Dan ya, gue benci anime ini. Ini anime bagus, oke, ini anime bagus, but I hate it. Gue gak suka. Karena kenapa? Pertama-tama makasih buat lu semua yang ngotot banget ngasih tahu gua untuk Bang, Gachi Akuta nonton. Oke, fine. Gua tonton dan ternyata ada di OTT, gua tonton dan gua tungguin sampai episode 3 karena episode satunya bener-bener wow banget. Tadi katanya lu benci, no? Sabar, gue jelasin dulu, oke? Jadi, menurut gue, first impression gue pada saat episode 1 itu bener-bener gila. Penganimasiannya bener-bener sesuatu yang sangat sangat bener-bener niat, sangat bener-bener luar biasa, sangat bener-bener mengagumkan. Bener-bener dari episode 1-nya gue bener-bener nagih dan bener-bener langsung klik episode 2, saking gue suka sama animasinya. Dan gak hanya itu, gue juga suka banget sama world buildingnya yang awal-awal udah vibe-nya kayak Attack on Titan tapi langsung skip ke arc Marleyan gitu. Yang dimana kita nggak terlalu dijelaskan nih pulau atas itu apa, karena terpisah tuh kan si kaya dan si miskin gitu, terpisah banget, tribes folks lah apalah namanya gitu. Terus turun ke bawah dan ternyata masuk lagi ke universe baru. Kayaknya itu universe paradise ya tuh. Jadi kayak ke skip gitu atau kebalikannya gitu. Intinya adalah I love the mystery. Wah, ini ada apa nih? Kenapa ada 2 dunia? Bahkan ini double layer. Di dunia atas aja ada terbagi 2 lagi tuh. Si kaya dan si miskin. Dan wow, itu menurut gue sangat-sangat menjual sekali untuk gue personal itu nontonin terus dan kepo sama rahasianya itu apa. MC kita juga menarik ya, Rudo, seseorang yang Bakugo banget menurut gue. Tapi MC ketika Bakugo jadi MC. Dan gue seneng banget sama karakter-karakter lainnya ketika udah sampai ke dunia bawah. Itu bener-bener kayak semuanya Bakugo versi nggak terlalu marah, Bakugo versi gampang snap, Bakugo versi bakal ganti-ganti, bisa baik bisa jahat. Jadi everyone is Bakugo menurut gue nonton sampai episode 3 ya, gue belum lihat yang lain, tapi kayak so far orang-orang di sana adalah orang-orang yang pemarah, emosian dan meledak-ledak, eksplosif banget. Jadi sangat ekspresif dan gue belum ketemu kayak semacam trope karakter-karakter yang lain dan bukan malah membuat itu menjadi sesuatu yang membosankan, malah jadi menarik. Gimana caranya lu bikin sebuah dunia, sebuah anime yang isinya orang marah-marah semua gitu. Dan gue sangat cinta banget sama penggambaran waktu di episode 1 ya kalau nggak salah, pas eksekusi ya, itu 1 apa 2 ya gue lupa, sorry. Itu yang dimana dia snap, atau nggak sih lu? Snap top ya, kayak putus gitu sarafnya semuanya gitu, yang emosinya, dendamnya, keselnya, marahnya, the wrath, the rage itu benar-benar digambarin dengan sangat-sangat indah menurut gua, dengan garis-garis tegang, syarat dengan audio, sound effect dan background music dan apalagi ya, pokoknya divisualisasikan dengan sangat menarik banget dan beda banget dari beberapa gitu. Jadi benar-benar sangat ekspresif sekali anime ini menurut gua. Yes, masih ada beberapa 3D tapi nyaru banget kok, jadi masih bisa dinikmati. Dan gue suka banget sama bagaimana desain fashionnya. Gue nggak ngerti kenapa ada kayak semacam sense of apa ya, streetwear, cyberpunk tapi nggak se-cyber itu, lebih ke steampunk tapi tetap punk. Jadi unik banget dan menarik banget dan keren banget seragam-seragamnya. Karakter utamanya juga menarik, punya misteri di belakangnya, Rudo ya, yang jadi anak angkat Recto. Bahkan dia tuh orang miskin ya, di tempat orang kaya pasti udah ya istilahnya tidak dihargai. Di komunitas orang miskin pun dia tidak dihargai gitu. Jadi kayak the lowest of the lowest. Itu kayak menarik banget. Dimana juga ada misteri yang lagi-lagi gue kejual banget sama misterinya tentang bapaknya ngebunuh keluarganya dan dia dituduh sebagai keluarga pembunuh, dan in the end juga akhirnya dia kena fitnah yang sama. Dan sayang banget itu semua terjadi. Dan si Recto ini siapa, kenapa dia bisa pindah tempat, lagi-lagi balik itu 2 dunia, gimana pemisahannya, role-nya dan lain-lain. Jadi benar-benar penasaran banget. Namun bukan berarti anime ini sempurna. Ada beberapa hal yang agak mengganggu kepala gua, animasi dan lain-lain menurut gua, penceritaan juga pace itu menurut gua pas banget. Tapi ada satu hal yang mengganggu gua adalah di scaling power yang it's my personal opinion again ya, tapi kayak menurut gua tuh itu cukup mengganggu diriku, yaitu adalah menghindari peluru. Gua capek sama anime yang lu saking jagonya bisa ngindarin peluru. It's like gitu loh, lebih baik tiadakanlah pistol di ruang fantasi itu. Entah kenapa ya, gue pengennya nggak ada gitu, karena kayak gimana ya, kayak agak sedikit mengganggu aja buat gue gitu. Gue udah capek sama orang yang lebih jago daripada peluru tapi nanti kalah sama sebuah pukulan keras gitu loh. Kayak
Bahkan di My Hero yang movie 1 tuh yang dia ngindarin peluru, lompat-lompat gitu pas dapet orang, gue juga kayak ya ini mungkin gue aja gitu ya. Kalau kalian gimana? Mungkin nggak masalah, tapi kalau gue udah mulai masalah nih sama seseorang, apalagi dia masih bocil yang bisa ngindarin peluru dengan baik gitu, kayak wow. Oh ya, sama pelajaran hidup untuk mengerti orang lain itu kayak terlalu cheesy buat gue. Tapi ya oke lah, good for the main character I guess. Tapi it's just not my appetite gitu untuk moral-moral ngajarin orang untuk ngerti isi hati orang lain dan tersenyum gitu. Tapi itu malah jadi poin yang bagus untuk mungkin development karakter dan lain-lain. Tapi yang lebih bagus daripada itu adalah penganimasian. Ketika dia berusaha senyum itu selalu keren. Bahkan sampai yang 3D senyum itu kayak ini manga gila nih. Ini anime gila nih. Kayak ekspresi orang tuh bener-bener ekspresif banget dan menyenangkan banget gitu. Lebay kartunis gitu. Yang dimana manga-manga lain berusaha untuk membuatnya lebih realistik, di sini bikin lebih manga gitu. Balik ke kartun gitu loh. Balik ke bagaimana caranya bisa bebas berekspresi. Dan pangnya ini berasa banget sih. Buat yang mungkin masih belum paham apa itu pang, gue sendiri juga nggak paham banget, tapi pang itu tuh anti kemapanan gitu loh. Jadi kayak sesuai temanya gitu, sampah, dimana banyak orang yang kaya tinggal buang sampah, nggak peduli sama sampah, bahkan yang miskinnya nggak peduli sama sampah, dia peduli sama sampah, dia lihat masih ada value di situ. Itu bersinggungan juga dengan prinsip pang yang dimana ada konsep DIY, do it yourself, yang dimana kelihatan di sini banyak banget do it yourself-nya, kayak rakit-rakit ini dari sampah dia buat sesuatu dan lain-lain. Itu sangat-sangat pang sekali. Dan sudah pasti ya, ini yang gue suka nih, gimana dia ngelawan government, pasti ada government yang akan dilawan, karena pang ya udah pasti anti kemapanan lah, anti establishment lah, yang dimana kental banget dengan menentang culture, norma, dan bahkan ya otoritas. Jadi apa yang bikin lu benci? Apakah tadi kekurangannya gara-gara belajar tentang memahami orang lain dan mudah banget gitu menghindari peluru-peluru tembakan? Enggak. Yang gue benci adalah anime ini bagus banget penganimasiannya, penggambarannya, stylenya, gue bener-bener suka. Bahkan gue sampai nengok manganya, gue belum pernah baca manganya sebelumnya, dan gue kira lihat manganya, buset, ini mah yang mangakanya pasti happy banget dibikin animenya sebagus ini gitu loh, karena bener-bener apa yang dimau sama manga kayak di manga sih menurut gue, secara stylingnya dan bagaimana pengekspresiannya dan ketegasan garis-garisnya, dan wah bener-bener mirip banget. Dan ini yang ngerjain namanya Bones. Studio Bones adalah studio yang akan mengerjakan My Hero Academia season terakhir, season final. Saya langsung mengingat tuh awal-awal kehancuran My Hero Academia anime tuh, season 5, 6 dan seterusnya tuh dan sekitarnya, karena ada Mob 100 season 1, season 2. Ya. No. This anime is good. Bahkan gue sampai kepo sama manganya, dan gue juga ikutin lore-nya. Ternyata akan banyak kental dengan art graffiti-nya. Kayak Urana Sensei, ternyata dia adalah seorang perempuan yang gayanya ngepang banget. Gue lagi seru-seru ngeliatin lore-nya, jadi ini bakal jadi anime besar. Karena manganya juga udah besar. Gue mungkin mulai baca manganya abis ini, karena salut sama Urana Sensei sih. Benar-benar menarik banget ini perjalanan buat manganya. Dan gue mesti harus semakin rela untuk melihat My Hero final Wayu. Yang namanya fans tetap gue tonton walaupun bakal Jadi kalian akan tahu ya kenapa My Hero Academia season terakhir akan kenapa-napa. Dan siapa penyebabnya. Gak bisa nyalahin si Gachi Akuta sih, tapi ya Bones. Tapi ya udah, menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan gue itu upload video sehari 1. Jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol sama kalian, ke channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobering pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Anime sampah, wah lucu. Hahaha.